Nama saya Happy Dipti Eka Kristiawan, NIM 19F10025. Saya mahasiswa dari Teknik Elektro Unika Sugio Pranoto. Saya di sini akan mempresentasikan penyarah satu fasa terkendali tipe semi converter asimetrik. Pada outline presentasi saya, 6 pokok bahasan, yaitu pendahuluan prinsip kerja, persamaan, simulasi, hasil, dan kesimpulan. Di pendahuluan, saya akan menjelaskan tujuan dari penyarah tipe semi converter, yaitu untuk mengubah tegangan AC satu fasa menjadi tegangan DC. Lalu pada pengaplikasian penyarah ini, salah satunya adalah sebagai pengatur kecepatan gerak motor. Pada prinsip kerja, kita lihat di gambar pertama. Pojok atas kiri terdapat sumber AC sinusoidal. Lalu pada gambar kanan atas adalah rangkaian asimetrik yang hanya menggunakan 2 tiristor, lalu mengarah ke beban atau hambatan. Lalu di bawahnya terdapat 3 potongan gambar, mulai dari yang paling kiri berfungsi sebagai deteksi fasa. Terdapat 2 komparator untuk mendeteksi fasa siklus positif dan siklus negatif. Lalu pada potongan gambar kedua berfungsi sebagai integrator. Lalu pada potongan gambar ketiga berfungsi sebagai trigger. Dan juga terdapat sumber DC sebagai pengatur sudut picu. Lalu setelah komparator terdapat diferensiator yang mengarah ke gate tiristor, lalu ke output. Lalu pada persamaan, jika kita ingin mencari VDC atau V output, maka persamaannya adalah 1/Pi integral Pi terhadap alfa Vm sin dalam kurung omega T dikali D dalam kurung omega T sama dengan Vm per Pi dikali dalam kurung 1 plus cos alfa. Jika ingin mencari arus DC, maka persamaannya adalah IDC sama dengan VDC per R, sama dengan Vm per Pi R dikali dalam kurung 1 plus cos alfa. Lalu kita akan ke power simulation untuk mensimulasikan penyarah ini. Lalu kita coba untuk melihat masing-masing keluaran sinyal dari bagian-bagian tadi. Pertama-tama kita akan coba untuk melihat bagaimana V input. Lalu akan kita tambahkan VZP. Nah, di sini ada P dan N. P itu adalah menandakan itu siklus positif, lalu N adalah siklus negatifnya. Di sini ada VZ, V-trig, VPWM, V integer, itu adalah singkatan yang saya buat. Z di sini sebagai deteksi fasa, trig itu sebagai trigger, V ini saat melewati PWM, lalu INT ini adalah integrator. Setelah dari sumber satu fasa, maka akan melewati deteksi fasa. Di sini kita akan coba lihat yang siklus positif. Lalu akan kita tambahkan lagi, setelah melewati deteksi fasa akan ke integrator yang positif. Setelah integrator akan ke PWM yang positif, dan juga setelah itu yang trigger yang positif juga. Setelah itu kita akan lihat hasil V outputnya. Baik, saya akan menjelaskan grafik-grafik yang ada di layar ini. Pertama-tama di paling atas itu adalah V input. V input adalah sumber dari satu fasa. Tegangannya AC sinusoidal. Lalu di bawahnya ada VZP, itu adalah detektor fasa. Di mana saat melewati siklus positif, maka detektor fasa akan memberi nilai 1. Lalu saat negatif, maka 0. Begitu juga dengan detektor fasa yang siklus negatif. Lalu di bawahnya adalah V integrator. Di sini V integrator yang positif. Di sini perubahan yang terjadi adalah yang tadinya bentuknya seperti sudut 90 derajat ini menjadi sudut landai seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya saat dibandingkan dengan besaran DC, kita bisa menentukan di mana tempat dan sudut yang kita inginkan. Di VPWM ini adalah hasil dari V integrator yang sudah diberi besaran DC. Lalu pada V trigger adalah
output dari VPWM melewati diferensiator dan menghasilkan sinyal picu seperti itu. Sinyal picu ini akan langsung ke gate thyristor lalu ke output. Outputnya ada yang di bawahnya, V output. Hasilnya akan seperti itu. Baik, di sini kita bisa ubah lebar pulsa sinyalnya melalui pengukuran sudut di sini. Kita bisa ubah dari 5, 2,5 sesuai kebutuhan kita. Lalu jika 5 seperti ini, apa yang terjadi pada simulasinya? Mari kita lihat. Di sini kita bisa lihat pada V integrator dari 0 nilainya sampai 10 maksimalnya. Lalu kita coba indikasikan nilai 5 merupakan sudut 180 dibagi 2, yaitu sudut 90 derajat. Maka 90 derajat adalah setengah dari satu siklus positif. Maka VPWM akan mulai muncul pada saat V integrator ada di titik 5 atau sudut 90 derajat. Begitu juga mengikuti V trigger dan begitu juga mengikuti V output. Maka di sini kita bisa lihat semua pengaturannya melalui besaran DC yang dimasukkan. Jika kita masukkan besaran DC 2,5, simulasinya akan berubah seperti ini. Sinyal PWM akan mundur menjadi 45 derajat. Begitu juga sinyal trigger dan juga V outputnya. Lalu kita akan coba pengukuran sudutnya dari 0. Hasilnya akan seperti ini. VPWM akan mulai dari sudut 0, lalu V trigger juga akan mulai dari sudut 0, dan hasilnya akan seperti ini, V outputnya. Setelah simulasi, saya menangkap kesimpulan sebagai berikut, yaitu penyarah tipe semi converter hanya membutuhkan 2 thyristor SCR. Penyarah ini merupakan penyarah full wave. Lalu, hasil V output dapat diatur melalui pengaturan sudut picu fasa. Sekian presentasi saya mengenai penyarah satu fasa terkendali tipe semi converter asimetrik. Terima kasih.